Salah satu pengusaha apa aneka kue kering di Purwakarta. Bisa ceritakan sedikit awalnya seperti apa Bu, SME ini? Ya, kami alhamdulillah diundang di acara besar ini ya, menjadi salah satu motivator ya teman-teman UKM. Jadi usaha kami dulu dirintis diawali dari kita punya produk sendiri yang aneka keripik itu namanya keripik bawang dan cheese stick ya. Kita menawarkan dari pasar-pasar kecil sampai ke toko-toko yang alhamdulillah kemudian kita bisa menawarkan barang ini ke Alfamart di tahun 2006. Nah, sehingga dari Alfamart itulah kami banyak mendapatkan ilmu pelatihan-pelatihan dari mulai manajemen pemasaran barang, mengelola modal dan lain-lain. Alhamdulillah dari 2006 sampai sekarang ya kita produk yang sudah masuk di Alfamart, Alfamidi dan bahkan Lawson juga yang tadi disampaikan Pak Roy, itu kita sudah ada 6 produk yang masuk. Terus kemudian ketika berekspansi ke Alfamart dan segala macam, awalnya seperti apa sih Bu? Pasti kan kalau jadi SME atau ekonomi mikro atau pengusaha kecil, pengusaha mikro pastinya ada banyak tantangan, hambatan, terutama dalam hal birokrasi, produk, demografi juga. Nah, bisa diceritakan sedikit nggak Bu, proses ketika memasuki kayak retail, pastinya berbeda dengan dalam tanda kutip Ibu memulai suatu usaha yang langsung naik. Seperti apa sih Bu pada awalnya gitu? Awalnya dulu kita memang banyak bertanya ya, banyak mengikuti pelatihan-pelatihan UMKM di daerah kita sendiri Pak di Purwakarta, sampai akhirnya kita mendapatkan beberapa legalitas Pak, BIRT, halal ya, kemudian ada informasi nilai gizi ya, terus expired date, kemudian sekarang yang terbaru ini kita sudah mulai mengembangkan legalitas lagi yaitu PPM ya, kode MD, kode untuk izin edar luar negeri gitu kan, karena ada beberapa permintaan dari apa namanya ya, pangsa pasar yang akan dikirim ke luar negeri, sehingga itu semua kami jalani, kami lalui karena kami tahu bahwa dengan legalitas yang lengkap, dengan segala sesuatu yang lebih komplit, itu akan lebih membuka pasar lagi lebih luas. Bu, dengan adanya agenda ini webinar ya, Ibu diundang sebagai salah satu motivator juga ya. Nah, Ibu gimana ngelihat potensi UMKM di Indonesia terutama pasca bangkit dari COVID di 2022 ini? Seperti banyak dibahas tadi, tergantung dari niatan pengusahanya. Nah, terus tergantung juga dari channelingnya, brand activation. Nah, Ibu kan sudah punya brand sendiri nih, udah masuk ke beberapa toko retail ya yang seperti Ibu sebutkan tadi. Nah, apa sih Bu yang menjadi bisa dikatakan sebagai motivasi Ibu bagi pengusaha-pengusaha SME atau pengusaha mikro? Karena kan sejatinya mereka membutuhkan selain bantuan dana juga spirit. Nah, apa yang bisa Ibu jadikan sebagai sebuah spirit bagi mereka, Bu? Ya, acara ini luar biasa sekali. Acara ini mempertemukan antara UMKM dengan para pejabat pemerintah, bahkan juga apa namanya ya Pak ya, kayak tadi ada founder Alfamart ya gitu. Itu sebetulnya UMKM bisa langsung berkenalan langsung, menawarkan produknya langsung gitu ya Pak ya. Bisa apa ya, membranding produknya sendiri langsung ke orang yang bersangkutan, yang beliau-beliau inilah yang akan membantu para UMKM ini untuk bertumbuh Pak gitu. Sehingga menurut saya acara-acara seperti ini tuh bagus sekali ya, dan untuk para UMKM yang baru merintis ataupun sudah berjalan, terus konsisten jalani, tekuni ya, disiplin gitu ya dalam menekuni bidang usahanya masing-masing gitu ya. Jangan sampai mundur karena satu hambatan karena insya Allah hambatan tersebut itu akan membuat kita ke depan itu akan jauh lebih baik ketika kita bisa menerobos hambatan tersebut. Contoh misalkan punya satu produk ya, misalkan kita sebut keripik bawang ya, belum punya PIRT ya, harus bikin PIRT. Kemudian dari pihak toko harus punya halal, buatlah halal gitu ya. Kemudian dari toko meminta kita untuk
membuat kode MD, BPOM gitu ya, tempuhlah itu. Ya. Insya Allah ketika semua itu kita miliki, itu akan membuka jalan kita gitu ya untuk bisa memasarkan produk kita lebih luas lagi. Ada bawa barangnya Bu, contohnya Bu? Ada. Izin Bu, seperti apa? Ada. Maaf, izin Bu. Ya, Ah, ini iya, beberapa produk yang sudah masuk di